merupakan fungsi dari pengendalian persediaan. Nah, syarat-syaratnya apa saja dalam sistem pengendalian persediaan itu? Yang pertama, gudang otomatis harus luas. Yang mau di stok banyak, gudangnya sempit, aja bohong. Gimana? Jadi harus disesuaikan antara gudang sama barang yang mau disimpan. Syarat selanjutnya adalah sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab di bagian gudang. Jadi, orang yang berwenang untuk melakukan akses pada gudang sebaiknya adalah orang tertentu, hanya kepala bagian gudang. Nah, jika ada orang dari bagian produksi memerlukan bahan, itu dia harus ngomong ke orang bagian gudang dulu atau kepala gudang dulu untuk mengambil barang tersebut. Tidak bisa orang bagian produksi langsung masuk ke gudang dan ambil barang. Oleh karena itu, sentralisasi perusahaan itu sangat penting untuk menanggulangi manipulasi dan kecurangan. Kemudian ketiga yaitu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas barang. Jadi setiap apa yang keluar, apa yang masuk harus dicatat. Pengawasan mutlak atas pengeluaran barang. Ini juga masih termasuk tugas dari bagian gudang atau kepala gudang. Pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar, dan sisa barang. Jadi setiap ada barang keluar atau masuk harus dicatat juga saldonya. Perencanaan untuk barang yang keluar, rusak, usang ini mungkin ya. Usang dan barang lama atau jadi ini juga harus diantisipasi jika ada barang yang rusak atau barang yang sudah expired. Dan yang selanjutnya pengecekan untuk menjamin aktivitas kegiatan rutin. Jadi apa yang tersedia sebaiknya itu mencukupi untuk yang nanti akan dibutuhkan. Dari pengendalian persediaan itu sendiri, yang pertama menjaga agar persediaan selalu ada sehingga kegiatan tidak berhenti. Yang selanjutnya menjaga agar jumlah persediaan tidak besar sehingga biaya yang timbul besar. Jadi melakukan persediaan atau penyestokan dalam jumlah yang besar itu bagus untuk hal pengamanan. Namun dengan jumlah yang besar itu juga kita juga akan mengeluarkan biaya jumlah perawatan yang kita keluarkan atas persediaan tersebut juga akan, karena itu kita harus pintar untuk memanagenya. Jadi agar tidak mengeluarkan biaya perawatan terlalu besar, maka jangan terlalu menyimpan barang tersebut sehingga nanti akan diperoleh efisiensi biaya. Nah, yang adalah menekan biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini dikeluarkan untuk sekali pesan barang. Jika kita memesan barang dalam jumlah yang kecil-kecil namun beberapa kali atau dalam waktu yang banyak, maka biaya pemesanannya juga akan besar dibanding dengan jika kita melakukan pemesanan dalam jumlah besar namun hanya beberapa kali atau sekaligus. Oleh karena itu, untuk salah satu tujuan dari persediaan menekan biaya pemesanan. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, pengadaan makanan untuk memenuhi kebutuhan dalam kuantitas dan kualitas itu otomatis. Yang kedua yaitu meminimumkan penanaman modal atau investasi bahan. Yang ketiga, terjaminnya barang diterima sesuai dengan spesifikasi order. Yang keempat, terlindung dari pencurian dan kerusakan mutu karena ada pengamanan. Dan yang kelima, dapat melayani produksi dan bahan-bahan yang dibutuhkan pada waktu, tempat, serta mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Yang keenam,
Keuntungannya pencatatan persediaan yang akurat. Ini akurat. Persediaan yang akurat tentang barang masuk, keluar, dan penggunaan. Nah, dari sini apakah ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Uh, untuk model persediaan, uh, ketika kita melakukan pemesanan barang, kita ada dua macam permintaan. Yang pertama permintaan dependen, yang kedua permintaan independen. Kenapa bedanya? Untuk yang permintaan Alhamdulillah. Untuk permintaan dependen ini, pemesanan barang itu didasarkan pada kebutuhan. Jika kita membutuhkan baku dalam jumlah yang tertentu untuk produksi yang saat ini mau dilakukan, itu adalah permintaan dependen. Namun untuk permintaan independen itu jika kita melakukan barang dalam jumlah dalam jumlah yang ekonomis, yaitu jumlah yang bisa menutupi apa yang dibutuhkan, yang bisa dilakukan sebagai persediaan untuk kegiatan yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, biaya-biaya persediaan apa saja? Yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan, inventory carrying cost atau biaya. Yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock cost. Dan yang adalah biaya yang berhubungan dengan kapasitas atau capacity asset cost. Untuk biaya pemesanan, biaya yang kita keluarkan ketika kita memesan barang. Kalau biaya yang terjadi dari adanya persediaan, ini ketika kita harus menyimpan suatu persediaan, maka biaya ini harus kita keluarkan. Contohnya untuk perawatan. Kemudian biaya kekurangan persediaan. Ini biasanya ketika kita kekurangan bahan baku untuk suatu produksi dan kita harus mencari bahan baku di luar lagi saat itu juga, maka ada jika harga dari bahan itu lebih tinggi. Oleh karena itu, selisihnya bisa saja merupakan biaya kekurangan persediaan, atau bisa jadi jika ketika kita berproduksi itu banyak produk yang cacat atau produk yang gagal. Oleh karena itu, kita harus melakukan produksi ulang terhadap barang tersebut, atau kita ganti produk cacat itu dengan memproduksi yang baru. Oleh karena itu, butuhkan bahan baku lagi. Nah, bahan baku tambahan untuk mengganti produksi yang cacat tersebut bisa dimasukkan ke kekurangan persediaan. Yang berhubungan dengan kapasitas ini, contohnya untuk shipping cost atau pengiriman, beratnya berapa, kemudian butuh armada apa. Jadi ini nanti akan tergantung pada banyak persediaan yang kalian pesan. Untuk model-model persediaan itu di buku ada beberapa model, namun yang umum kita mempelajari ada 3 yang umum, tapi nanti akan saya coba implisit jelaskan untuk model yang selain 3 ini. Yang pertama adalah model dasar Economic Order atau EOQ, adalah model persediaan dengan keterlambatan barang atau Production Order Quantity.
Dan yang ketiga adalah model quantity diskon atau dengan potongan harga. Yang pertama untuk ekonomi quantity, ini sudah kita banyak bahas di akuntansi biaya. Jadi saya hanya akan jelaskan singkat saja yang untuk ini. Ini adalah untuk economic order ini itu bagaimana kita mencari jumlah optimal barang dalam sekali pesan. Rumusnya adalah akar dari 2 dikalikan permintaan tahunan barang persediaan dalam unit R ini permintaan tahunan. Di buku dia pakai R, sedangkan untuk permintaan seharusnya D atau demand. Bukan demand. Ya. Yang umum ini menggunakan D, tapi kenapa di buku menggunakan juga kurang paham. Jadi saya ikut buku saja biar kalian nggak bingung. Jadi EOQ itu akar dari 2 dikalikan permintaan tahunan barang persediaan unit dikalikan biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap kali pesan CS dibanding dengan biaya penahanan atau biaya penyimpanan CI ini. Nah, jadi jumlah barangnya berapa? Jumlah barangnya itu sama dengan jumlah beli yang dibeli dalam satuan rupiah ya. Ini berarti satu uang maksud saya, bukan hanya rupiah. Jadi jumlah yang dibeli itu sama dengan permintaan dalam setahun dibagi dengan jumlah barang yang pesan dikalikan biaya pemasangan atau pemesanan ditambah jumlah biaya pesan dibagi 2 dikalikan biaya pemasangan biaya penahanan atau penyimpanan. Nah, ini jumlah total yang dibeli dalam satuan mata uang. Nah, bisa dilihat pada grafik ini. Ini pada x-axis atau pada garis vertikal ini untuk waktu, dan pada garis yang horizontal ini adalah waktu, dan untuk yang vertikal adalah order quantity-nya. Jadi level untuk persediaan. Nah, ini penggunaan rata-rata untuk persediaannya selama satu tahun. Nah, yang di sini adalah rata-rata persediaan. Rata-ratanya berapa? Jadi untuk grafik EOQ itu modelnya. Jadi kita ingin mencari jumlah optimal barang dalam sekali, sehingga dia bisa mengcover apa yang dibutuhkan, bisa menjadi untuk apa yang akan dibutuhkan pada periode selanjutnya atau siklus selanjutnya. Nah, untuk yang kedua adalah production order quantity atau tadi ada keterlambatan barang. Rumusnya agak sedikit, bukan sedikit, agak berbeda memang, tapi tetap kita intinya ingin mencari jumlah optimal barang sekali pesan. Rumusnya seperti ini. Untuk EOQ-nya ada perbedaan, yaitu dari 2 kali permintaan tahunan dikalikan biaya setup
dibagi dengan penyimpanan dikalikan 1